wa huwa ya'lamu annahu asimun akilun haram. Dan dia kondisinya dia juga tahu kalau dia itu berdosa memakan harta yang haram. Wa kadza rawa'an Mujahid. Nah, jadi ini tadi ya Ibnu Abbas mengatakan jadi ini berkaitan dengan seseorang yang punya tanggungan harta, entah itu berupa hutang ataupun amanah titipan, lalu kemudian tidak ada bukti tentang hutang dan titipan tersebut, sang pemilik harta tersebut menuntut kepada orang tersebut, namun orang tersebut menolaknya lalu membawa perkara tersebut ke hakim. Sedangkan dia tahu kalau dia berada dalam kesalahan itu. Jadi dia bukan sang pemilik kebenaran, bukan dia yang dalam kondisi benar ya. Jadi karena nggak ada bukti, sedangkan hakim itu akan memutuskan perkara berdasarkan bukti, berdasarkan saksi. Nah, jadi ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai karena nggak ada buktinya ya udah kita ambil aja hartanya gitu. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kadza rawa an Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Ikrimah wa ghairum annahum qalu. Begitu pula diriwayatkan dari Imam Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah dan selain mereka dari kalangan para ahli tafsir bahwasanya mereka berkata, la tukhasim wa anta ta'lamu annaka dhalim. Janganlah kamu tukhasim itu janganlah kamu beradu hujjah ya, yang beradu argumen, artinya di depan hakim sedangkan kamu mengetahui bahwa kamu adalah orang yang zalim. Jadi pertama dia zalim, yang kedua dia berdusta gitu di hadapan hakim. Wa qad warada fi sahihaini an Ummi Salamah, dan telah ada hadis di kitab Sahihain dari Ummi Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata, ala innama ana basyarun, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia. Wa innama ya'tini al-khasmu, dan sesungguhnya sesungguhnya akan datang kepadaku al-khasmu, perselisihan gitu. Fala'alla ba'dukum an yakuna alhana bihujjati min ba'din faqdilah, dan bisa jadi salah seorang di antara kalian itu lebih pandai gitu hujahnya dalam berargumen, dalam menyampaikan argumennya daripada yang lain, sehingga aku memutuskan keputusannya untuk orang yang hujahnya lebih kuat tadi. Faman qadaitu lahu bihaqqi muslim, barang siapa yang aku tentukan, aku hukumi baginya dengan hak seorang muslim, artinya sebenarnya dia nggak berhak, cuman karena tadi dia mampu berargumen sehingga hak tersebut diberikanlah kepada orang yang tidak berhak gitu. Fa inna ma hiya qit'atun minan nar, maka sungguhnya hak tadi itu adalah qit'atun, sepotong api neraka. Falyahmilha, maka hendaklah dia mengambilnya, au liyadarah, atau dia meninggalkannya. Nah, jadi oleh Rasul diberikan pilihan, kalau kamu ambil berarti kamu mengambil potongan api neraka, tapi kalau kamu tinggalkan berarti kamu meninggalkan potongan api neraka. Fadalat hadil ayah al-karimah wa hadal hadis ala anna hukmal hakim la yughayyiru syai'a fi nafsil amr. Nah, ayat yang mulia ini beserta hadis barusan menunjukkan, nah ini kaidah ya, anna hukmal hakim, hukum seorang hakim, la yughayyiru syai', tidak merubah sesuatu, fi nafsil amr, pada hakikat sesuatu urusan tersebut gitu. Jadi kalau yang haknya itu memang misalnya si A dan si B berargumen di mahkamah ya, di sidang, sedangkan haknya ini milik si B, lalu kemudian hakim memutuskan untuk si A, tetap saja hak ini adalah milik si B gitu, milik si B. Fala yuhillu fi nafsil amri haraman huwa haram. Maka dengan
maka keputusan hakim itu tidak menjadikan harta yang haram menjadi halal, dia tetap haram gitu. Wala yuharrimu halalan wa halal, dan dia tidak mengharamkan sesuatu yang halal yang memang aslinya halal. Jadi kalau barangnya haram meskipun oleh hakim diputuskan halal, tetap aja barangnya haram. Dan kalau barangnya halal meskipun diputuskan oleh hakim haram, tetap aja halal gitu. Wa innama huwa mulzimun fil dhahir, dan sungguhnya itu hanya mulzim itu mengharuskan secara dhahir saja gitu. Artinya keputusan hakim tersebut hanya dilaksanakan secara dhahir, tapi yang pada hakikat aslinya itu tidak berubah. Fa in tabaqa ma fi nafsil amr fadaka. Nah, kalau keputusan hakim itu sesuai dengan hakikat urusannya, dengan yang aslinya gitu, maka itulah yang tepat. Wa illa falil hakim ajruhu. Nah, kalau misalnya hakimnya salah memutuskan, maka hakim sudah mendapatkan pahala karena dia telah berijtihad, bersungguh-sungguh berdasarkan bukti dan saksi yang ada. Wa 'alal muhtali wizru. Sedangkan orang yang tadi yang mengakali hakim, berarti kan ngakalin hakim, maka dia mendapatkan dosanya. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam, ila akhir ayat. Wa antum ta'lamun, ya akhir ayatnya wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Tafsirnya adalah ta'lamuna butlana ma tad'unahu wa turajjihuna fi kalamikum. Kalian mengetahui kebatilan, ketidaksahan apa yang kalian dakwakan, dan kalian menghiasi perkataan kalian gitu. Qala Qatadah, Imam Qatadah berkata, "I'lam ya ibna Adam, ketahuilah wahai anak Adam, wahai manusia, anna qada'al qadi la yuhillu laka haraman." Bahwasanya keputusan qadi, keputusan hakim itu tidak menghalalkan sesuatu yang haram bagimu. Wala yuhiqqu laka batilan, dan tidak menjadikan sesuatu yang batil bagimu itu menjadi hak, menjadi benar. Wa inna ma yaqdil qadi binahwi ma yara wa yashhadu bihi syuhud. Karena sungguhnya seorang qadi, seorang hakim itu hanya memutuskan berdasarkan apa yang dia saksikan, dia analisa, dan juga berdasarkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di hadapannya. Wal qadi basyarun yukhti'u wa yusib. Sedangkan qadi itu manusia, dia bisa salah, bisa benar. Wa'lamu annama qudiya lahu bibatil, dan ketahuilah bahwasanya barang siapa yang mendapatkan keputusan baginya keputusan yang batil, anna khusumatahu lam tanqadi, sesungguhnya perselisihannya itu belum selesai, belum final, hatta yajma'allahu bainahuma yaumal qiyamah, sampai kemudian Allah mengumpulkan kedua orang yang berselisih tersebut pada hari kiamat. Fayaqdi 'alal mubtil lil muhiq, kemudian Allah memutuskan bagi orang yang memutuskan bagi orang yang berhak gitu kan, bi ajwadi mimma qada bihi lil mubtil, dengan sebaik-baik keputusan 'alal muhiq fi dunya, sebaik-baik keputusan bagi orang yang batil maupun orang yang berhak daripada keputusan yang berada di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya, berdasarkan ayat ini jangan sampai kita memakan harta orang lain, apalagi harta tersebut kemudian sebagainya digunakan untuk menyuap hakim gitu. Menyuap hakim itu udah melakukan 3 kesalahan. Yang pertama, mengambil harta orang lain secara zalim. Yang kedua, menyuap hakim. Yang ketiga, dia berbohong gitu. 3 kesalahan sekaligus. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk pagi hari ini kita cukupkan membahas satu ayat ini, karena
para santri hari ini akan persiapan untuk kembali mudik ya, bukan mudik sebenarnya, ke rumahnya masing-masing. Pulang ke rumahnya. Aku qouli hada wastaghfirullahaladzim. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.